Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bang Dasril, yang punya kawasan Cikande dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh untuk saudara-saudaraku semuanya. Pagi ini kita akan sedikit mengulas sebelum kita membaca atau melanjutkan membaca tentang cerita dalam Babad. Kita mengulas dulu sedikit apa itu Babad, apa itu wawacan, apa itu sejarah. Dalam video sebelumnya saya telah membahas tentang naskah-naskah. Jadi naskah-naskah yang ditemukan di Banten itu banyak sekali. Hampir ada 94 naskah. Dan dari naskah-naskah itu nanti terbagi-bagi lagi, isinya itu tentang cerita atau sejarah keluarga kesultanan, terus tentang jangjawokan atau jampe-jampe, terus tentang nasab dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang Babad, karena memang sedikit ada perbedaan faham antara apa itu Babad dan apa itu wawacan, dan juga itu sejarah. Jadi kalau Babad itu adalah suatu karya sastra. Babad itu suatu karya sastra. Dalam karya sastra baik itu Jawa ataupun Sunda, biasanya seperti itu. Nah, terus untuk Babad itu biasanya mengandung atau campuran antara sejarah, terus mitologi atau mitos, dan kepercayaan. Nah, isi dari Babad memang itu banyak mengandung sejarah, namun tidak selamanya mengandung fakta atau kebenaran. Terus sekilas bahwa Babad itu mirip dengan cerita sejarah. Namun kalau kita perhatikan secara seksama, ternyata ada perbedaan. Jadi biasanya Babad itu bercerita atau berisi tentang cerita masa lalu, yang jalan ceritanya terkesan berlebih-lebihan, atau kita lebih mengunggulkan mitosnya atau dongeng-dongengnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak masuk akal, terus seolah-olah seperti apa ya, di luar nalar. Jadi seperti itu. Jadi intinya bertolak belakangan dengan nalar kita, seperti itu. Nah, sementara itu untuk cerita sejarah itu biasanya menceritakan tentang kejadian penting yang bersifat faktual. Jadi sifat sejarah itu bersifat faktual. Nah, dan sejarah itu ditulis sesuai dengan apa yang terjadi di masa lampau. Jadi tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurangi. Jadi seperti itu. Nah, jadi dari keaslian cerita atau sejarah biasanya dibuktikan dengan dengan kehadiran narasumber dan juga peninggalan yang ada atau bukti-bukti sejarah yang ada, seperti itu. Nah, sedangkan untuk wawacan, nah, jadi wawacan itu juga sama bentuk karya sastra yang populer pada abad ke-19. Nah, jadi perbedaannya, kalau Babad itu ditulis di atas abad ke 18 ke atas. Kalau untuk wawacan itu abad ke-18 akhir sampai ke-19 awal. Bahkan sampai abad ke-20. Jadi sebelum orang Sunda itu mengenal bentuk penulisan prosa. Jadi hampir semua bentuk tulisan itu disusun dalam bentuk puisi atau wawacan.
dan kalau kita sebut apa ya, dangyang atau dangding lah, dangding ngalagu kata orang Sunda, mangalagu dangding. Nah, yang dikarang atau menggunakan aturan pupuh per pupuh. Jadi sebenarnya sama. Nanti ada persamaan antara baik itu babad ataupun wawacan dalam segi tulisan dan juga aturan-aturannya. Nah, terus wawacan itu karya sastra Sunda yang lahir dalam bentuk tulisan. Terus kemudian dibukukan dengan tulisan tangan atau kita sebut dengan istilah naskah. Nah, terus kemudian dicetak dalam bentuk buku yang biasanya diwariskan turun-temurun kepada anak cucu kita. Berbeda dengan babad. Berbeda dengan babad. Nah, wawacan itu cerita panjang tentang naratif, tetapi ada juga uraian deskriptifnya, itu wawacan. Nah, biasanya isi dari wawacan itu melukiskan tentang kehidupan dan perkembangan agama Islam pada saat itu atau sebelum itu, yang diceritakan sebelum kejadian. Dan persamaan baik babad maupun wawacan itu biasanya ditulis dengan huruf pegon ya, Arab pegon, itu sama-sama pegon. Dan baik babad maupun wawacan itu perbaitnya memiliki pupuh. Jadi ada aturan-aturan untuk membacanya yang kita kenal dengan istilah pupuh ya. Seperti pupuh kinanti, pupuh pangkur, dan lain sebagainya. Terus tujuan dari wawacan itu apa sih sebenarnya? Kalau kita amati bahwa wawacan itu pada zaman dulu adalah menurut penelitian salah satu seorang profesor Ayat Rohendi, fungsi dari wawacan di masyarakat itu dilambangkan dalam media seni beluk. Jadi kalau beluk itu sekarang memang mungkin kita sudah tidak pernah melihat atau mendengar beluk. Tapi kalau zaman saya kecil itu saya masih menyaksikan orang tua kita saling bersautan, beluk disebutnya. Biasanya juga sebelum melaksanakan sholat tarawih kita selalu ada beluk, biasanya seperti itu. Nah, baik dalam beluk ataupun istilah mamaca itu bentuknya hanya sebagai hiburan, dan hiburan biasanya diadakan dalam upacara adat seperti upacara khitanan, terus upacara 7 bulan, terus upacara perkawinan ataupun hari kelahiran anak kita. Biasanya itu kita ada istilah mamaca, dan sekarang itu kebanyakan di warga masyarakat kita mamaca itu tentang perjalanan atau manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasrallahu sirrul azid. Jadi seperti itu perbedaan wawacan ataupun babad. Pada dasarnya babad itu cerita masyarakat yang ditulis antara abad 18 ke atas, sedangkan untuk wawacan itu ditulis pada abad 19 sampai abad ke-20. Baik wawacan ataupun babad, tulisan itu sama-sama menggunakan bahasa Arab pegon, dan memiliki pupuh perbaitnya, baik itu kinanti, pangkur, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.